Monggo. Suara kipasku bocor nggak? Enggak aman. Enggak, aman. Tugas, Cok. Bentar tadi, Mim. Kagak. Gas? Udah, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua. Ya. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas beberapa jenis virus, patogen dan bakteri, lebih tepatnya masing-masing satu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Abdul Majid dengan NIM L1B025127. Dan saya Fatih Aksan Syarki dengan NIM L1B025108. Saya Alvin Divangi dari NIM L1B025104. Oke. Kita akan membahas Aeromonas hydrophilia, di mana dia adalah merupakan jenis bakteri. Bisa di next. Nah, Aeromonas itu apa sih? Nah, Aeromonas hydrophilia itu dia adalah jenis bakteri patogen yang bersifat oportunistik dan juga gram negatif. Jadi dia secara alami itu ada di perairan tawar atau payau di seluruh dunia. Dan dia ini sebagai agen penyebab utama dari penyakit yang namanya Motel Aeromonas septicemia atau MAS. Itu tuh penyakit semacam bercak-bercak merah, dan dia itu menyerang beberapa jenis ikan lah pokoknya. Di amfibi juga ada potensi, dan juga bisa zoonosis ke manusia, bisa menular ke manusia juga melalui infeksi pada luka terbuka atau memang makanan-makanan yang terkontaminasi. Jadi next saja. Untuk karakteristiknya itu dia seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada gram negatif. Lalu bentuknya itu adalah basil, bersel tunggal berukuran 4-3 mikro. Lalu bergeraknya itu sangat aktif atau motil. Dia menggunakan flagellanya. Flagellanya berupa polar tunggal atau monotrik. Lalu sifatnya ini dia merupakan patogen oportunistik seperti yang saya bilang di awal. Dia menyerang jika ada kesempatan atau ikan yang memang imunnya sedang lemah. Lalu memproduksi racun ekstraseluler, yaitu dia itu bakal mematikan enzim-enzim perosilin dan juga enzim hemosilin pada ikan. Nah, infeksinya juga menargetkan organ dalam seperti ginjal, lalu hati dan juga limpa. Lalu dia memiliki resistensi terhadap antibiotik dan lingkungan ekstrim karena memang dia ini punya biofilm untuk melindungi dirinya sendiri. Bisa di next. Nah, penyebarannya bagaimana? Nah, penyebaran itu bisa dari kontak langsung. Jadi bakterinya berpindah secara fisik dari ikan yang terinfeksi ke ikan yang sehat melalui gesekan tubuh atau perpindahan melalui luka terbuka di kulit ikan yang satu kolam dengan ikan yang sama. Jadi kalau misalnya ikannya ada yang nempel dan ada sedikit gap, pasti bakteri bisa tukar, apalagi kalau ada luka. Lalu ada transmisi bebas berbasis air atau waterborne, di mana si hydrophilianya ini ada gitu di perairan, dan dia itu bakal masuk ke inang mereka dari insang, mungkin tertelan ketika mereka lagi makan atau apa gitu. Dan juga bisa meresap dari luka atau superficial pada kulit. Lalu peralatan dan media yang tercemar itu juga bisa jadi penyebabnya. Nah, penyebarannya itu gara-gara alat tangkap, mungkin jaring atau wadah sortir kita itu tidak disterilisasi dengan baik setelah dipakai. Jadi masih ada beberapa bakteri yang tersisa. Dan juga yang terakhir adalah vektor perantara, yaitu agen hayati lain. Misalnya ada burung makan ikan, atau mungkin lintah, atau mungkin parasit-parasit lain yang nanti dia tuh membawa bakteri dan juga menyerang ikan. Ikannya nggak apa-apa kena parasit, tapi ya kalau misalnya ada bakterinya, ikannya jadi ikutan sakit gara-gara bakterinya. Bisa di next. Nah, untuk gejala klinis dan patologinya, misalnya ikan yang terinfeksi itu bakal dia itu ada bercak-bercak merahnya, ada pangkal sirip, mulut, dan juga di tubuh. Nah, matanya tuh bakal menculat atau menonjol. Nah, bakal ada pembekakan atau dropsy di perut gara-gara akumulasi cairan ini. Nah, secara patologis memang bakteri ini menghancurkan integritas pembuluh darah yang memang memicu septikemia fatal. Itu menyebabkan nekrosis parah. Nekrosis itu kayak semacam pembusukan jadi mayat tapi masih hidup gitu pada organ-organ dalam. Itu berdasarkan studi ya dari Janda dan Apot tahun 2010. Nah, untuk clinical microbiology reviews, kerusakan jaringan tubuh ini memang sangat bergantung pada sekresi toksin aerosilin yang mampu memang melubangi membran dari sel inangnya sendiri seperti yang kita pada gambar. Nah, ini memicu lisis seluler masif dan menyebabkan kematian secara cepat kadang berujung pada tingginya angka mortalitas karena penyebarannya yang sudah cepat. Bisa di next. Nah, dampaknya apa? Kalau misalnya ada seseorang pembudidaya yang terkena, misalnya kolam yang terkena wabah di Aeromonas ini, nah, itu
bakal sangat destruktif bagi industri karena memang dia cepat ya penyebarannya juga skalanya besar dalam waktu kurang dari 1 minggu itu sangat rentan apalagi pada benih-benih ikan gitu. Nah, untuk menanggung kerugian finansial langsung dari akibat kematian ikan itu, ya itu pasti bakal ada pembengkakan biaya. Pembengkakan biayanya naik, operasionalnya naik, untuk pembersihan dan lain-lain dia juga bakal naik. Nah, dan juga nilai jual ikan yang cacat itu kan bakal turun gara-gara luka dan juga penyakit. Mungkin ada beberapa kita yang agak jijik buat makan, jadi kan gak laku gitu ikan. Oke, bisa di next. Nah, untuk faktor penyebabnya itu dari fluktuasi suhu yang ekstrim. Misalnya di musim pancaroba ini ada kadang panas, kadang hujan, itu kan dingin panasnya nggak jelas. Itu bisa membuat ikan daya tahan tubuhnya jadi lemah. Nah, berikutnya itu DO-nya itu terlalu anjlok di air. Nah, itu ikan tuh jadi hipoksia dan juga stres. Gara-gara napas atau apa tuh fisiologis mereka tuh bisa stres takut bahkan. Lalu suhunya tidak stabil ya seperti saya sebut tadi. Lalu ada akumulasi gas beracun. Misalnya di dalam kolam ada konsentrasi amonia NH3 itu sangat tinggi dan juga hidrogen sulfida. Nah, itu gara-gara penumpukan pakan yang membusuk di dasar, ya hasil ya jadinya bakterinya ya berkembang, ikannya jadi sakit ya malah tambah kuat bakterinya. Lalu ada terakhir itu faktor budidaya juga, kepadatan terbaru terlalu tinggi. Ikannya terlalu banyak, akhirnya pada luka karena dari faktor tadi kena penyakit. Terus biosecurity rendah, itu karena nggak dicek lagi. Lalu penanganan ikannya terlalu berlebihan lah. Jadi misalnya ikan nggak kenapa-kenapa dikasih antibiotik, alhasil ya ikannya jadi virusnya jadi kebal sama antibiotik seperti yang kita pernah pelajari waktu itu. Next. Nah, untuk pencegahannya bagaimana? Pencegahannya itu bisa kita menerapkan prosedur seperti tadi biosecurity itu yang ketat dipadu dengan manajemen kualitas air lalu dipantau terus. Nah, dari pemicu stres lingkungannya apa kita lihat, pemberian pakannya juga harus nutrisinya bagus, ada suplemennya juga bahkan untuk meningkatkan imun. Bahkan probiotik sama vitamin C itu kalau bisa ya sangat bagus gitu. Kalau misalnya krisisnya itu udah deteksi misalnya ada wabah, ya kita harus ambil step isolasi. Ikan-ikan yang terinfeksi kita pisahkan. Lalu setelah itu ya kita tes dengan antibiotik itu amannya seberapa, dosisnya seberapa. Kalau ikannya sudah sembuh, baru nanti kita bisa perlahan-lahan kita gabungkan lagi dengan koloninya. Kalau memang sudah tidak bisa ditolong, ya kita pisahkan saja. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya, untuk bagian Aeromonas ini merupakan patogen oportunistik berpersisten yang memang jadi salah satu tantangan untuk tantangan biologi yang paling besar di industri perikanan budidaya. Dengan kemampuannya yang bisa memicu penyakit yang destruktif dan imunitas ikan yang lemah itu bakal benar-benar berdampak sekali untuk kita para budidaya. Nah, sebagai pengobatannya, kalau misalnya ada yang terkena, itu adalah tindakan yang reaktif ya, karena itu bisa memicu resistensi genetik pada patogen. Maka harus digunakan atau dosisnya itu harus tepat dan benar. Nah, satu-satunya cara yang berkesinambungan untuk menekan dampaknya yang merugikan dari bakteri ini, yaitu kita harus melakukan pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif itu di mana kita menitik beratkan pada perbaikan kualitas dari lingkungannya lah. Misalnya lingkungannya itu menurut kita kurang pas dan ikannya gak masuk, ya kita ganti. Jika kita harus memperketat biosecurity ikan secara terpadu. Oke, sekian untuk bagian Aeromonas, akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada virus tilapia like virus atau disebut TILV. Nah, pengertian TILV sendiri itu merupakan penyakit yang menyerang ikan nila, yaitu dengan nama latin Oreocremus niloticus dan beberapa spesies tilapia lainnya serta menjadi ancaman serius dalam bidang aquaculture karena dapat menyebabkan kematian massal. Virus ini menyerang organ penting seperti hati, ginjal, limfa, insang, dan otak sehingga mengganggu metabolisme ikan tersebut, sistem kekebalan tubuh, pengaturan keseimbangan garam dan air, serta fungsi saraf ikan. Nah, dan ikan yang terinfeksi umumnya menunjukkan gejala seperti tubuh menggelap, nafsu makan menurun, mata menonjol, berenang tidak normal, dan kondisi tubuh lemah. Penyebaran TLV sendiri ini dapat terjadi melalui air, kontak antar ikan, peralatan budidaya maupun benih yang terinfeksi. Tingkat kematian akibat penyakit ini dapat mencapai lebih dari 80% dan tingkat kematian itu cukup tinggi ya, terutama pada ikan berukuran kecil dan ikan yang muda, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dalam budidaya ikan nila. Oke, next. Selanjutnya itu ada
karakteristik dan sifat TLV. Karakteristiknya yaitu termasuk virus RNA, memiliki bentuk pleomorfik atau tidak tetap, menyerang berbagai organ tubuh ikan, bersifat sangat menular. Selanjutnya ada sifat virus, yaitu mudah menyebar melalui air, menyerang sistem organ penting, mortalitas atau tingkat kematiannya dapat mencapai 80 hingga 90%. Selanjutnya ada penyebaran TLV itu. Yang pertama itu transmisi horizontal, penularan melalui media air, kontak fisik, atau kotoran ikan yang terinfeksi di kolam. Yang kedua ada transmisi vertikal, virus diturunkan langsung dari indukan yang terinfeksi TLV ke sel telur dan terbawa hingga ke burayak atau benih. Terus yang ketiga ada kanibalisme, penyebaran fatal terjadi ketika ikan sehat memakan bangkai atau bagian tubuh ikan yang sakit atau yang terkena virus TILV tersebut. Yang terakhir ada faktor pemicu pemindahan tebar benih, stres transportasi, dan fluktuasi kualitas air dapat mempercepat tingkat keparahan wabah. Oke, selanjutnya ada gejala klinis dan patologi. Infeksi tilapia like virus yang dapat menyebabkan tingkat kematian ikan sebesar 20 atau 80 sampai 90%. Karena virus menyerang organ-organ vital seperti hati, limpa, dan otak, dan itu merupakan organ-organ penting bagi ikan ya. Selanjutnya ada gejala yang muncul meliputi perubahan perilaku maupun kondisi fisik ikan. Yang pertama ada perubahan perilaku, ikan berenang lemah, nafsu makan menurun, sering berada di permukaan air, dan berenang tidak normal. Perubahan fisik yaitu tubuh mengalami luka, pendarahan, sisik rontok, dan perut membengkak. Mata dapat menonjol hingga mengalami gangguan penglihatan akibat kerusakan pada kornea mata ikan. Yang terakhir ada kerusakan organ dalam, terjadi kerusakan parah pada hati, limpa, dan otak. Selanjutnya ada dampak TILV terhadap budidaya. Nah, dampak TILV sendiri terhadap budidaya itu bisa menyebabkan kerugian besar pada sektor budidaya ikan nila karena tingginya angka kematian ikan yang mati akibat virus tersebut. Nah, hal itu juga mampu menurunkan produksi atau menghambat pertumbuhan ikan nila dari para pembudidaya tersebut. Selanjutnya nih, apa aja sih faktor penyebab wabah? Dibagi ada dua, ada faktor lingkungan dan faktor budidaya. Faktor lingkungan sendiri itu termasuk kualitas air yang buruk, oksigen terlarut rendah, kadar amoniak tinggi, suhu tidak stabil. Faktor budidayanya yaitu kepadatan tebar terlalu tinggi, biosecurity-nya rendah atau penanganannya rendah, terus ada penanganan ikan berlebihan. Nah, bagaimana sih strategi pencegahan dan pengendaliannya? Hal ini bisa dicegah melalui menjaga kualitas air, mengurangi kepadatan tebar, karantina ikan baru, sanitasi alat budidaya, penerapan biosecurity. Selanjutnya pengendaliannya adalah pemusnahan ikan terinfeksi, monitoring kesehatan ikan, penggunaan benih sehat dan bebas penyakit. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan stres sehingga ikan lebih mudah terserang TILV. Nah, kesimpulan dari virus tilapia like virus ini adalah merupakan penyakit viral berbahaya yang menyerang ikan nila dan yang menyerang ikan nila atau jenis ikan tilapia lainnya yang menyebabkan mortalitas atau tingkat kematian tinggi dalam budidaya ikan air tawar. Virus ini menyerang berbagai organ penting sehingga mengganggu sistem fisiologis ikan dan menyebabkan penurunan produksi budidaya. Pencegahan melalui biosecurity, pengelolaan kualitas air, dan penggunaan benih sehat menjadi langkah paling efektif dalam mengendalikan penyakit TILV maupun penyakit lainnya. Mungkin itu saja dari bagian saya tentang penyakit tilapia like virus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada patogen Lithiopteris multifilis. Next. Pengertian dari patogen ini, patogen Lithiopteris multifilis atau sering disebut dengan white spot merupakan protozoa atau parasit bersila yang menyerang ikan air tawar dan menyebabkan penyakit bintik putih pada kulit, sirip, serta insang ikan. Parasit ini sangat berbahaya dalam budidaya perikanan karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan, gangguan pernapasan, stres pada ikan, dan hingga menyebabkan kematian massal pada ikan yang terinfeksi. Next, Mas.
karakteristik dan sifat dari patogen tersebut. Yang pertama, karakteristik patogen ini termasuk protozoa parasit bersila. Yang kedua, memiliki bentuk bulat hingga oval. Yang ketiga, menyerang kulit, sirip, dan insang ikan. Yang keempat, menyebabkan munculnya bintik putih pada tubuh ikan. Selanjutnya ada sifat patogen. Yang pertama, sangat mudah menular melalui air. Kedua, memiliki siklus hidup cepat. Yang ketiga, menyerang berbagai jenis ikan air tawar seperti ikan nila, lele, dan sebagainya. Yang terakhir, dapat menyebabkan mortalitas atau tingkat kematian tinggi pada benih ikan dan ikan muda. Bagaimana sih penyebaran dari patogen ini? Yang pertama itu penularan terjadi melalui kontak langsung antara antar ikan maupun melalui media air yang telah terkontaminasi oleh stadium infektif parasit. Yang kedua, Theron berenang bebas di air dan menyerang permukaan tubuh ikan untuk berkembang menjadi tropon. Yang ketiga, parasit dapat menyebar melalui peralatan budidaya seperti air kolam dan ikan baru yang terinfeksi. Yang terakhir, kualitas air buruk, kepadatan tebar tinggi, perubahan suhu yang mendadak, dan stres akibat penanganan dan transportasi. Gejala klinis dan patologi. Infeksi Listeria multifilis menyebabkan munculnya bintik-bintik putih pada ikan akibat perkembangan tropon di bawah lapisan epitel kulit dan insang. Perubahan perilaku, ikan berenang tidak normal, sering menggosokkan tubuh ke dinding kolam atau dasar kolam. Nafsu makan ikan menurun, ikan lemah dan sering berada di permukaan. Yang kedua, perubahan fisik, munculnya bintik putih pada tubuh ikan dan sirip ikan, produksi lendir berlebih dan sirip rusak. Selanjutnya, tubuh pucat. Yang terakhir, kerusakan organ, kerusakan jaringan kulit dan insang, gangguan respirasi akibat kerusakan insang, dan infeksi berat dapat menyebabkan kematian massal pada ikan. Apa sih dampak patogen tersebut terhadap budidaya? Yang pertama, wabah tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar pada budidaya ikan air tawar karena tingginya tingkat kematian, penurunan pertumbuhan ikan, dan serta meningkatnya biaya pengobatan dan pengelolaan kualitas air. Faktor penyebab dari wabah tersebut, yang pertama itu dari faktor lingkungan, suhu air yang tidak stabil, misalnya perubahan suhu yang terlalu mendadak dari yang pagi itu suhu air dingin, panas, kemudian malam hari menjadi dingin, itu perubahan suhu yang mendadak. Kemudian tingkat oksigen terlarut yang rendah, amonia tinggi, dan sanitasi kolam buruk. Selanjutnya ada faktor budidaya. Yang pertama itu kepadatan tebar tinggi. Yang kedua, biosecurity kolam rendah. Dan yang terakhir, karantina ikan tidak dilakukan. Strategi pencegahan dan pengendalian dari wabah tersebut. Yang pertama itu menjaga kualitas air. Yang kedua, mengurangi kepadatan tebar. Yang ketiga, karantina ikan baru. Dan yang terakhir, sanitasi alat budidaya. Pengendalian wabah, yang pertama, perendaman garam atau formalin sesuai dosis. Yang kedua, monitoring kesehatan ikan secara berkala seperti pengecekan suhu air, pH air, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penggantian air secara rutin. Oke. Yang terakhir adalah kesimpulan. Listeria multifilis merupakan protozoa parasit yang menyebabkan penyakit bintik putih atau white spot pada ikan air tawar yang bersifat sangat menular dan berpotensi menyebabkan mortalitas tinggi atau tingkat kematian yang tinggi. Pengelolaan kualitas air, biosecurity, serta deteksi dini menjadi langkah penting dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Cukup sekian pemaparan bagian dari saya. Mungkin itu semua tadi hasil dari presentasi tim kami. Dari kelompok Silakan jika misalnya nanti
ada yang ingin bertanya atau apa bisa silakan dimasukkan di kolom komentar saja di ini. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Ayo bareng-bareng ya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini piwe tokang. 20 menit, Cok.